Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika umum di semester 3. Oke, langsung saja kita masuk ke KD tentang bab matriks ini. Jadi, matriks itu merupakan KD dari 3.3 dan KD 4.3. KD 3.3-nya yaitu tentang pengetahuan. Nanti kalian diharapkan setelah belajar tentang bab ini dapat menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian, serta nanti ada yang disebut transpose. Nah, kemudian untuk yang KD keterampilan yaitu 4.3, nanti kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matriks dan operasinya, ya. Jadi operasi tadi, operasi matriks tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, nanti ada perkalian antar matriks, terus juga ada transpose matriks. Oke. Lanjut kita ke peta konsepnya. Nah, pada bab matriks ini nanti kita akan mempelajari tentang dua submateri, yaitu konsep matriks dan juga operasi matriks, ya. Ada dua sub ini yang besar. Nah, nanti pada konsep matriks, ya, akan dibagi lagi menjadi 5 sub yang lebih kecil. Ya, jadi pada sub materi konsep matriks nanti kita akan mempelajari tentang pengertian dan cara menuliskan matriks itu seperti apa. Kemudian yang kedua notasi dan ordomatriks. Nah, kemudian tentang macam-macamnya matriks itu apa saja. Kemudian ada transpose suatu matriks itu apa dan bagaimana nanti. Kemudian kesamaan dua matriks. Nah, kelima ini akan kita pelajari pada submateri konsep matriks. Nah, yang selanjutnya pada submateri yang kedua yaitu operasi matriks, nanti kita akan mempelajari tentang penjumlahan matriks, ada pengurangan matriks, ada perkalian skalar matriks, ada perkalian antar matriks, kemudian ada pemangkatan matriks, ya. Mohon maaf ini perkalian antar matriks, ya, salah ketik ini, perkalian antar matriks. Nah, ini ya, sudah bisa dibetulkan perkalian antar matriks. Jadi ada 5 submateri juga tentang operasi matriks yang akan kita pelajari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke submateri yang pertama dulu. Jadi tentang konsep matriks dulu. Nanti kita akan mempelajari tentang 5 submateri, yaitu pengertian dan cara menuliskan matriks sampai nanti kesamaan dua matriks. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi submateri konsep matriks, ya. Ya, kita akan pelajari tentang pengertian dan cara menuliskan matriks. Oke, di sini pengertiannya, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, ya. Kemudian susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Jadi nanti kalian kalau menuliskan matriks boleh menggunakan kurung biasa yang melengkung seperti ini atau boleh menggunakan kurung siku yang seperti ini, ya. Pilih salah satu, tidak masalah, yang penting harus konsisten. Artinya kalau misalkan kalian menggunakan kurung biasa seperti ini, ya seterusnya menggunakan kurung siku, kurung biasa. Kalau misalkan menggunakan kurung siku berarti seterusnya juga menggunakan kurung siku. Jangan nanti dicampur, ya. Nanti kalau dicampur malah bleedru, ya, bingung. Ya, jadi harus konsisten, pilih salah satu, kurung biasa atau kurung siku tidak masalah, terserah kalian. Nah, kemudian bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks. Nah, kita lihat contoh bentuk matriks sebagai berikut. Nah, ini yang menggunakan kurung biasa seperti ini. Jadi kurung biasanya enggak kecil, bukan kecil seperti yang di operasi angka atau operasi bilangan biasa, ya, jadi besar. Kemudian di dalamnya nanti ada bilangan-bilangan.
Nah, bilangan-bilangan ini yang disebut sebagai anggota atau elemen matriks. Nah, ini kalau misalkan yang bentuk kurung biasa, kemudian yang sebelah kanan ini adalah bentuk yang kurung siku, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti elemen-elemen matriksnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ke-9 angka atau bilangan di dalam matriks ini disebut dengan elemen matriks atau anggota matriks. Nah, selanjutnya pada modul ini ya, pada modul yang Bu Cici buat ini, penulisan matriks akan menggunakan tanda kurung biasa. Jadi seperti ini yang dipilih nanti oleh Bu Cici ya. Oke, nanti kalau misalkan kalian nulisnya pakai kurung siku nggak masalah. Kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke submateri notasi dan ordo matriks. Nah, di sini matriks dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital ya, nama matriksnya, dan elemen-elemennya atau anggota-anggotanya nanti dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi, jika A kapital atau A besar adalah sebuah matriks, berarti A kecil, di sini ada IJ, itu menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi diingat ya, AIJ itu menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi yang di depan I ini, yang di depan ini sebagai barisnya yang keberapa, yang di belakang J ini sebagai kolomnya yang keberapa. Ya, dari ini ya tadi berarti menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks A itu sendiri dengan I-nya itu mulai dari 1, 2, 3 sampai N ya. Nah, kemudian jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Jadi banyaknya baris M, banyaknya N kolom, nanti nulisnya M kali N, baris dikali kolom, berarti M kali N. Nah, kemudian M kali N ini disebut sebagai ordo dari matriks atau disebut juga ukuran dari matriks. Nah, matriks A di sini berordo M kali N dituliskan dengan A, M kali N-nya kecil di bawah sini, ya. Nah, kemudian bentuk umum matriks A berordo M kali N dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini, contohnya kita punya matriks A namanya. Ini sama dengan ini adalah elemen-elemennya. Mau dari A11, A12 dan seterusnya sampai A1N. Nah, kemudian ke bawahnya semuanya yang untuk kolom pertama ini A11 sampai AM1, kolom kedua A12 sampai dengan AM2, dan kolom yang ke N adalah A1N sampai A ke MN. Nah, kita lihat di sini. Ini semua elemen yang paling atas ini yang biji tunjuk mulai A11, A12 sampai A1N, ini adalah elemen-elemen atau anggota pada baris ke-1. Jadi ini baris ya. Berarti ngitungnya baris itu nanti kan baris itu yang mendatar, ngitungnya ke bawah, berarti baris ke-1, nanti baris kedua, baris ketiga, seterusnya sampai paling bawah nanti baris ke M ya di sini. Nah, kemudian untuk kolomnya itu ngitungnya vertikal ya, yang vertikal ini kolom ke-1, berarti mulai dari A11 sampai AM1 ini kolom ke-1, semua elemen di kolom ke-1. Ini kolom kedua, kemudian kolom ketiga, keempat, seterusnya sampai kolom ke N. Itu ya Nana ya, paham ya? Baris itu berarti ke samping, hitungnya 1, 2, 3, paling atas berarti baris ke-1, bawahnya baris kedua, baris ketiga, baris keempat sampai baris ke M. Nah, kemudian kolomnya hitungnya vertikal, paling kiri kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom ke N. Nah, catatan di sini A11 bukan dibaca A11 loh ya, hati-hati, tapi dibaca A11 yang maksudnya adalah elemen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-1 ya, hati-hati ya cara bacanya. Paham ya anak-anak? Nah, kalau misalkan sudah paham tentang notasi dan ordo matriks, selanjutnya kita lihat contohnya di sini. Bu Cici punya matriks A di sini
dengan elemen-elemen yang sudah Buci tuliskan di sini. Nah, baca elemennya itu ke samping ya, dari atas. Ini bacanya berarti elemennya 21, 17, 18, 6, kemudian 25, 6, 10, 5, 16, 18, 7, 11. Gitu ya cara bacanya ya. Nah, di sini elemen-elemennya kalau misalkan kita lihat yang Buci lingkari ini, 6 ini, elemen 6 ini adalah elemen pada baris kedua kolom kedua. Cara lihatnya gimana? Ingat, baris itu nyamping ya. Nah, ini baris ke-1, baris kedua. Nah, ini berarti terletak pada baris kedua. Betul ya? Kemudian kolomnya kita lihat, kolom vertikal, berarti kolom ke-1, kolom kedua. Nah, berarti betul ya, kolomnya kedua. Berarti elemen 6 ini terletak pada baris yang kedua. Nah, dan kolom yang kedua. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kalau misalkan elemen 11 ini. Elemen 11 ini terletak pada baris keberapa? Baris ketiga. Karena kita lihat di sini barisnya 1, 2, 3 pada baris ketiga ya. Dan kemudian kolomnya kolom keempat. Nah, ini hitungnya 1, 2, 3, 4. Berarti betul ya. 11, elemen 11 itu terletak pada baris ketiga dan juga pada kolom keempat. Jadi kalau misalkan menuliskan letak suatu elemen itu pasti memuat baris dan kolom, baris keberapa, kolom keberapa. Tidak boleh salah satu ya, hanya baris saja atau kolom saja, itu tidak boleh. Harus baris keberapa, kolom keberapa. Nah, kalau kita lihat dari matriks di atas ini, matriks A terdiri atas 3 baris dan 4 kolom ya anak-anak ya. Berarti hitungnya baris 1, 2, 3 baris, kemudian kolomnya 1, 2, 3, 4, terdiri dari 4 kolom. Nah, berarti ordo matriks A itu kan tadi baris kali kolom, berarti baris kali kolom menjadi 3 kali 4. Nah, ini ordonya, berarti ordo dari matriks A atau ukuran matriks A itu 3 kali 4. Nah, notasinya dapat dituliskan matriks A itu A 3 kali 4. Berarti kalian harus paham, oh matriks A ini berarti ukurannya atau ordonya adalah 3 kali 4. Barisnya 3, kolomnya 4. Jadi lihat dari notasinya ini aja sudah harus paham ordonya. Dan banyak barisnya berapa, banyak kolomnya berapa. Gitu ya Nana ya, mudah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat elemen pada baris kedua dan kolom kedua seperti ini tadi. Berarti kalau dituliskan kan menjadi baris kali kolom ya tadi ya. Berarti A22. Ini artinya elemen pada baris kedua kolom kedua. Tadi hasilnya adalah 6. Ini ya yang lingkari warna merah. Kemudian elemen pada baris ketiga kolom keempat. Nah, ini nulisnya berarti A34. Kalian harus paham kalau nulis A34 itu berarti yang diminta adalah elemen pada baris ketiga kolom keempat. Karena diingat tadi ukuran atau letak itu matriks pasti barisnya kemudian baru kolomnya, baris dikali kolom, pasti gitu ya. Entah itu di ordo atau di letak elemen, itu selalu baris dikali kolom, baris kali kolom. Nah, berarti tadi berdasarkan elemennya baris ketiga kolom keempat itu berarti elemennya adalah 11. Gitu ya anak-anak ya, mudah ya untuk dipahami. Kita lanjut, kalau sudah paham tentang notasi dan ordo matriks, kita masuk ke macam-macamnya matriks. Jadi matriks ini nanti dibedakan menjadi 2 ya. Matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolomnya yang pertama, dan yang kedua nanti matriks berdasarkan elemen-elemennya atau anggota-anggotanya. Kita yang pertama akan belajar tentang matriks berdasarkan baris, banyak baris dan banyak kolomnya. Ini dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah matriks baris. Ini adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja. Nah, ordo matriks yang terdiri dari satu baris dan n kolom dituliskan 1 kali n. Karena kan rumusnya baris kali kolom. Karena barisnya hanya 1 berarti 1 kali n. N-nya terserah, bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, contohnya kita lihat. Matriks B ini elemennya kan 3, 1, 7, 0, 4. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ini adalah contoh dari matriks baris. Nah, ini kalau berceritanya ordonya berapa kira-kira? Ordo, ingat baris kali kolom, nyebutnya berapa? Betul. Ya, betul. 1 dikali
5 ya, atau 1 kali 5, barisnya 1, kolomnya 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, kolomnya 5, betul. Berarti matriks B adalah matriks baris yang berurut 1 kali 5. Pintar. Lanjut, yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Kalau matriks baris hanya terdiri dari satu baris, kalau matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom. Paham ya bedanya? Nah, ordo matriks yang terdiri atas M baris dan satu kolom dituliskan M kali 1, maaf. M kali 1 ini artinya barisnya sebanyak M, kolomnya hanya sebanyak 1. Kita lihat contohnya. Bu Cici punya matriks C di sini, anggotanya adalah 4, 3, 8. Nah, kalau kita lihat di sini barisnya ada berapa barisnya? Kita hitung 1, 2, 3, ada 3 ya barisnya. Kolomnya hanya ada 1. Berarti kalau dituliskan menjadi berapa ordonya? Baris kali kolomnya berarti 3 dikali 1. Betul ya? Berarti matriks C ini adalah matriks berordo 3 kali 1. Betul, lanjut. Yang ketiga yaitu jenis matriks persegi panjang. Pengertiannya adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini dapat dituliskan sebagai matriks berordo M kali N, dengan M adalah banyaknya baris dan N adalah banyaknya kolom. Ingat, konsepnya tetap sama. Contohnya, matriks D di sini elemennya adalah 1, 2, 3, 2, 1, 1. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah contoh dari matriks persegi panjang. Kenapa? Kita lihat banyak barisnya dulu. 1, 2, terdiri dari 2 baris. Banyak kolomnya 1, 2, 3, ada 3 kolom, berarti 2 baris dan 3 kolom. Barisnya tidak sama dengan kolomnya ya, banyaknya, berarti betul termasuk matriks persegi panjang. Nah, kalau kita lihat berarti ordonya atau ukurannya berapa? Ordonya atau ukurannya berapa? Ya kita lihat barisnya tadi ada 2, kolomnya ada 3, berarti ukurannya atau ordonya adalah 2 kali 3 gitu. Paham ya anak-anak? Mudah ya. Oke, kemudian yang keempat adalah matriks persegi. Di sini pengertiannya adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolomnya sama. Jadi kalau persegi ini banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Matriks persegi berordo N kali N, ini dituliskan N kali N karena barisnya dan kolomnya sama, makanya N kali N. Nah, ini matriks persegi ini sering disebut sebagai matriks persegi berordo N saja. Jadi boleh disingkat jadi matriks persegi berordo N gitu ya, khusus hanya untuk matriks persegi, kalau yang lain tidak bisa. Nah, pada matriks persegi ini elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A11 dan ANN disebut sebagai elemen diagonal utama. Nah, kalau kita lihat di sini ya, A11 tadi kan yang ini ya, yang paling pojok kiri atas. ANN itu yang pojok kanan bawah. Berarti antara garis hubung ini yang ke arah kanan warna biru ini, garis biru ini adalah elemen pada diagonal utama. Serong ke kanan ini. Kanan ini berarti elemen diagonal utama. Nah, sedangkan elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A1N, berarti A1N ini yang ini ya. Jadi A1N dan AN1, ini AN1 disebut elemen diagonal samping. Jadi kalau kita lihat ini yang miring ke kiri warna merah, garis warna merah ini diagonal samping. Jadi pasti seperti itu ya konsepnya. Kalau diagonal utama mesti yang serong ke kanan, kalau yang diagonal samping itu yang serong ke kiri. Dan diingat, yang memiliki diagonal utama dan diagonal samping hanyalah matriks persegi saja, matriks yang lain tidak punya ya. Nah, matriks E ini adalah matriks berordo 3 kali 3. Kenapa? Karena barisnya ada 3 ya, 1, 2, 3, kolomnya juga ada 3, 1, 2. Nah, selanjutnya di sini ke elemen-elemen diagonal utama ya. Elemen-elemen pada diagonal utama matriks E di atas ini kan kalau kita lihat adalah 2, 1, dan 4 ya elemennya. Nah, kalau misalkan hasil elemen-elemen pada diagonal utama tadi dijumlahkan, itu akan membentuk suatu yang disebut trace ya. Jadi kalau 2, 1, dan 4 itu kita jumlahkan, maka akan membentuk suatu trace namanya. Berarti hasilnya itu disebut trace. Berarti kalau ditanya trace-nya berapa, ya tinggal kalian jumlahkan. 2 ditambah 1 itu 3, 3 ditambah 4 itu 7. Berarti trace-nya adalah 7. Itu ya Nana ya.
Nah, sedangkan elemen-elemen diagonal samping matriks E tadi, ini berarti yang miring ke kiri, ini warna merah, garisnya adalah 1, 1, dan 3. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang tadi Bu Cici bilang, yang kedua ini matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Jadi berdasarkan elemen-elemennya ini juga ada 4 ya. Nah, ada 4 nanti. Nah, kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah matriks 0. Nah, ini disimbolkan dinotasikan O. O ini adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya O33, ukuran 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3, semua elemennya, semua anggotanya itu 0. O23, barisnya 2, kolomnya 3, semua elemennya juga 0. Ini berarti keduanya termasuk ke dalam matriks 0. Jadi tidak dilihat ukurannya, ukuran berapapun, entah itu matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, atau matriks persegi panjang. Kalau semua elemennya di dalamnya ini adalah 0, berarti dia termasuk matriks 0. Gitu ya Nana ya. Kemudian yang kedua adalah matriks diagonal, disimbolkan dengan D. Itu adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Ingat ya. Kita ulangi. Matriks adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0. Berarti itu boleh ada yang 0 ya. Berarti elemennya pada diagonal utama itu boleh ada yang 0, tapi tidak boleh semuanya ya. Pengertiannya seperti itu. Selanjutnya di sini ada kalimat tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Artinya apa? Semua elemen yang lain itu berarti selain elemen pada diagonal utama. Itu semuanya bernilai 0. Untuk lebih memahami kita lihat contohnya. Bu Cici punya matriks D di sini. Elemennya adalah 2, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 5. Nah, kita lihat elemen pada diagonal utamanya adalah 2, 7, dan 5. Berarti dia tidak semuanya 0 ya tadi ya. Berarti kan ini kan bukan 0 semua. Betul, berarti boleh ya. Nah, berarti diagonal utamanya kan 275, enggak ada nolnya, berarti boleh. Kemudian semua elemen yang lain bernilai 0. Berarti semua elemen di selain diagonal utama ini 0. Nah, kita lihat. Ini 0, 0, 0, ini juga 0. Berarti betul ya. Ini merupakan contoh dari matriks diagonal. Kemudian yang selanjutnya yang sebelah kanan. Ini bisa punya matriks D lagi. Elemennya 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita lihat apakah dia termasuk matriks diagonal. Nah, tadi kan elemen pada diagonal utamanya kan ada 3, 0, 0. Ada yang 0, ada 2. Boleh nggak? Boleh. Di sini kan dikatakan tidak semuanya bernilai 0, tidak semuanya. Berarti kan kalau hanya 2 yang 0, di sini bukan 0 kan nggak apa-apa ya. Berarti ini masih boleh masuk. Berarti masih benar ya. Kemudian syarat selanjutnya, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0 selain elemen pada diagonal utama. Berarti yang atas ini 0, 0, 0, ini juga 0, 0, 0. Oh betul, berarti contoh yang seperti ini juga termasuk ke dalam matriks diagonal. Nah, nanti kalau misalkan ini 0, 0, 0 semuanya, diagonal utamanya 0, gimana? Termasuk matriks diagonal apa? Bukan. Nah, bukan, karena kan tadi syaratnya tidak semuanya 0. Ini kan kalau semuanya 0, berarti elemennya 0, 0, 0. Nah, berarti semua elemen di D ini 0, 0 dong. Berarti bukan matriks diagonal, disebut jika malah masuk ke jenis matriks 0. Gitu ya Nana ya. Paham ya? Maksudnya Bu Cici bagaimana? Nah, kita lanjut. Yang ketiga, matriks identitas atau dilambangkan dengan I adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya itu sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Artinya ini diagonal utamanya ini semuanya harus 1, wajib 1, tidak boleh selain 1. Nah, selain itu berarti selain diagonal utama itu 0. Di atas 0, 0, 0, bawah 0, 0. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, ini matriks I ini 1001, berarti diagonal utamanya kan 11 ya. Selain itu berarti 0. Betul ya, berarti kedua ini adalah contoh dari matriks identitas. Paham ya? Lanjut ke matriks segitiga. Di sini pengertiannya adalah matriks persegi berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya adalah 0. Nah,
Kemudian matriks segitiga terdiri atas matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, kalau kita lihat di sini, matriks segitiga bawah itu dilambangkan dengan L ya, adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama adalah 0. Jadi matriks segitiga bawah itu segitiganya di bawah itu ada elemennya itu semuanya tidak 0 ya. Di sini ada elemennya, sedangkan pada elemen yang ada di atasnya diagonal utama itu semuanya 0. Nah, contoh yang kedua juga sama. Matriks segitiga yang bawah ini ada elemennya 3, 1, 4, sedangkan elemen di atas dari diagonal utama itu adalah 0. Ini disebut matriks segitiga bawah. Nah, kemudian kalau matriks segitiga atas itu dilambangkan dengan U, adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, ini disebut matriks segitiga atas. Nih, segitiganya sekarang di atas. Nah, di bawah dari diagonal utama ini semuanya 0. Nah, ini disebut matriks segitiga atas. Ini juga sama, segitiga atas ini. Kan segitiganya di atas ini ya, berarti di bawahnya di bawahnya diagonal utama itu selalu anggotanya elemennya 0. Berarti dua contoh ini masuk ke matriks segitiga atas gitu ya. Paham ya Nana ya? Oke, kita lanjut ke transpose suatu matriks. Nah, apa itu transpose matriks? Kita lihat pengertiannya. Transpose matriks adalah perubahan posisi elemen pada matriks. Nah, transpose matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Jadi, untuk lebih mudahnya bisa kita katakan barisnya itu diubah, baris dari matriks itu diubah menjadi kolom, kemudian kolomnya matriks itu berubah menjadi baris. Nah, kalau kita simbolkan transpose dari matriks A itu dinyatakan dengan A aksen atau A pangkat T ya, boleh salah satu. Ini namanya juga A transpose, ini juga A transpose. Nah, kemudian kalau di modul ini nanti digunakan A pangkat T ya untuk A transpose itu. Kita lihat contohnya untuk lebih memudahkan. Contoh, jika kita punya matriks A, elemennya adalah 2, 3, 4, 0, min 1, 1. Ini ya, maka A transpose atau A pangkat T-nya itu sama dengan, lihat, baris ke 1 yaitu kan 2, 3, 4 itu tadi baris diubah menjadi kolom, berarti baris 1 diubah menjadi kolom 1. Nih berarti 2, 3, 4 di baris 1 diubah menjadi di kolom 1, 2, 3, 4. Kemudian 0, min 1, 1 pada baris kedua diubah menjadi kolom kedua, 0, min 1, 1 gitu ya. Nah, berarti nanti kalau kita lihat ordonya juga berubah. Yang A ini ordonya adalah barisnya 2, kolomnya 3, berarti 2 kali 3. Kalau A transpose kebalikannya menjadi 3 kali 2. Kenapa? Barisnya sekarang ada 3, kolomnya ada 2, berarti kebalikannya ya. Kalau A itu 2 kali 3, A transposnya berarti 3 dikali 2. Udah ya. Nah, transpose suatu matriks, misalkan A, T, dapat berbentuk sama dengan matriks asalnya atau matriks A itu syaratnya A berupa matriks persegi dan pada matriks A berlaku AIJ sama dengan AJI. Nah, jika memenuhi syarat A sama dengan A transpose, maka matriks A dikatakan sebagai matriks simetris. Itu ya. Jadi kalau elemen-elemen pada AIJ sama dengan AJI dan matriks itu adalah persegi, baru dikatakan matriks itu adalah matriks simetris ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang sekarang kita masuk ke submateri yang kelima, yaitu tentang kesamaan dua matriks. Ya. Nah, di sini matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ordo matriks A itu harus sama dengan ordo pada matriks B. Jadi ukuran matriks A itu harus sama dengan ukuran matriks B. Syarat yang kedua, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi dilihat elemen-elemen yang seletak antara matriks A dan B itu nilainya harus sama. Kita lihat,
Matriks A sama dengan matriks B itu dilambangkan dengan A sama dengan B. Contohnya, diketahui matriks A di sini elemennya adalah 2, 0, 9, min 1, 3, 5. Dan matriks B itu adalah 4/2, 0, 3 pangkat 2, min 1, 9 per 3, dan akar 25. Kalau kita lihat sepintas, ini sepertinya berbeda ya, antara matriks A dengan matriks B. Tapi kalau misalkan kita lihat lebih teliti lagi, kita lihat sekarang. Matriks A di sini ordonya kan harus memenuhi 2 syarat ya, tadi ordonya harus sama dulu. Kita cek dulu. Matriks A ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti ukurannya 2 dikali 3. Nah, matriks B ini barisnya juga ada 2, kolomnya juga ada 3, berarti ukurannya juga 2 dikali 3. Nah, karena tadi matriks A ukurannya 2 kali 3 dan matriks B ukurannya juga 2 kali 3, berarti mereka memenuhi syarat yang pertama ya, yaitu ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang elemen seletak. Di sini 2 pada matriks A seletak dengan 4/2. Nah, sekarang kita lihat 4/2 itu kan sama dengan 2 juga ya. Berarti elemen yang seletak ini ternyata nilainya sama 2. Kemudian 0 seletak dengan 0, sudah sama. Kemudian 9 ini seletak dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu berapa? 3 kali 3 kan sama dengan 9. Oh, ternyata nilainya juga sama. Oke, sekarang kita lihat yang bawah. Min 1 seletak dengan min 1. Oke, sudah sama. 3 seletak dengan 9/3. Kita lihat 9/3 ini kan sama dengan 3. Berarti 3 dengan 9/3 itu nilainya sama. 5 ini seletak dengan akar 25. Nah, akar 25 itu kan sebenarnya adalah 5 ya. Berarti 5 seletak dengan akar 25 itu nilainya sama. Ternyata setelah kita lihat, setiap elemen atau anggota yang seletak itu nilainya sama. Berarti memenuhi sifat yang kedua ya. Nah, karena semua elemen yang terletak pada matriks A dan B itu mempunyai nilai yang sama, ordonya juga sudah sama, maka bisa disimpulkan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Gitu ya, paham ya? Jadi harus memenuhi 2 syarat. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, kalau misal salah satu saja tidak terpenuhi Ibu, gimana? Misalkan ordonya tidak sama, ya jelas itu tidak sama matriksnya ya. Atau misalkan elemen-elemen ordonya sudah sama tapi elemen-elemen yang seletak itu tidak senilai, bagaimana Bu? Yang B syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Oh ya, berarti kedua matriks itu tidak sama ya. Jadi tidak boleh hanya salah satu syarat saja yang terpenuhi, syarat pertama saja atau syarat kedua saja, tidak boleh, harus kedua-duanya, baru dikatakan matriks A dan B itu matriks yang sama. Gitu ya anak-anak ya, jelas ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh dari soal yang menggunakan kesamaan 2 matriks. Di sini Bu Cici punya contoh soal, diketahui matriks B itu elemennya 2, X plus Y, X min Y, dan 5, dan matriks Y adalah 2, 1, 3, 5. Jika matriks B itu sama dengan matriks Y, tentukan nilai X dan Y. Ini nilai X dan Y nya berapa? Nah, kita tulis di sini. Kan diketahui matriks B sama dengan matriks Y. Nah, kita tulis matriks B nya kan 2, X plus Y dari sini ya. X min Y dan 5. Kemudian matriks Y nya dari sini 2, 1, 3, dan 5. Ukurannya sama ya, yaitu 2 kali 2 semua. Nah, dari kesamaan matriks di atas kita peroleh tadi kan elemen yang seletak ya. 2 kan seletak dengan 2. X plus Y seletak dengan 1. Berarti boleh kita tulis X plus Y itu sama dengan 1 ya. Karena tadi kan menurut kesamaan 2 matriks yang elemen yang seletak itu nilainya sama. Berarti X plus Y itu nilainya sama dengan 1. Kemudian X min Y itu seletak dengan 3, berarti boleh ditulis X min Y itu sama dengan 3. Ini kan 5 seletak dengan 5, sudah sama ya. Betul. Nah, dari dua persamaan ini, persamaan 1 dan 2, kan kita mau nyari berapa nilai X dan Y nya, berarti kita gunakan eliminasi dan substitusi ya, seperti yang dulu pernah kita pelajari SPLDV ini, pakai eliminasi dan substitusi. Nah, kita mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2, berarti kita tulis X plus Y sama dengan 1, X min Y sama dengan 3.
Ingat syaratnya mengeliminasi Y, variabel Y, berarti koefisien dari Y nya harus sama. Ini kan koefisiennya 1, ini yang bawah juga koefisiennya sudah 1, berarti sudah boleh dieliminasi ya. Nah sekarang kita lihat ini ditambah atau dikurangi, dilihat dari tandanya ini, yang atas plus, yang bawah min. Kalau beda tandanya berarti ditambah, berarti ini ya, karena ini yang atas plus yang satu min, berarti ini ditambah. Kalau sama tandanya plus plus atau min min, berarti nanti dikurangi. Masih ingat ya? Sedikit cici review aja. Berarti ini x ditambah x hasilnya 2x, y ditambah min y berarti sama dengan y dikurangi y itu 0, tidak perlu ditulis. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Berarti nanti kedua ruas dibagi 2, 2x dibagi 2 hasilnya x, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti ketemu nilai x sama dengan 2. Nah selanjutnya setelah ketemu nilai x sama dengan 2, kita substitusikan nilai x sama dengan 2 itu ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, terserah. Bu Cici pilih di sini adalah persamaan ke 1. Berarti Bu Cici tulis x plus y sama dengan 1. Kemudian Bu Cici substitusikan nilai x nya sama dengan 2. Berarti x nya Bu Cici substitusi 2, berarti menjadi 2 plus y sama dengan 1. Y sama dengan 1, 2 nya pindah ke ruas kanan, awalnya plus menjadi min 2, berarti y sama dengan 1 dikurangi 2 hasilnya min 1. Deh ketemu, berarti nilai x nya sama dengan 2, y nya min 1. Kesimpulannya gitu, nilai x nya 2, y nya min 1. Paham ya? Jadi kita menggunakan kesamaan dua matriks untuk mengerjakan soal. Oke, sampai sini sudah paham semua ya materi untuk pertemuan kali ini tentang matriks, yaitu submateri tentang konsep matriks. Tadi mulai dari pengertiannya, notasinya, ordonya, terus jenis-jenis matriksnya, ada transpose matriks, dan yang terakhir ini tentang kesamaan dua matriks. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Cici untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan nanti ada yang bingung, silakan boleh langsung ditanyakan ke Bu Cici. Oke, Bu Cici akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.